Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mini tryout soal SKB Bidan atau Ukom Bidan. Waktu yang digunakan adalah 1 menit untuk membaca dan menjawab soal. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya. Sudah siap? Mari kita mulai ke soal yang pertama. Seorang ibu hamil G4P3A0 berusia 27 tahun. Hamil aterem datang ke Polindes dengan keluhan kejang-kejang. Pada pemeriksaan tanda vital diperoleh tekanan darah 140/100. Muka, tangan, kaki, udim. Pada pemeriksaan VT pembukaan serviks 5 cm. Apakah yang harus dilakukan pada ibu sebelum dirujuk ke rumah sakit? A. Berikan O2, B. Tidurkan miring kiri, C. Berikan infus RL, D. Berikan glukosa kalsium, E. Berikan MgSO4. Seorang ibu hamil usia 32 tahun, G3P1A1, hamil 28 minggu, datang ke klinik dengan keluhan waktu bangun tidur mengeluarkan darah segar lewat jalan lahir, tidak disertai nyeri perut, keadaan umum lemah, pucat. Pada pemeriksaan tanda vital diperoleh tekanan darah 90/60, nadi 80 kali per menit. Pada pemeriksaan lab HB 8,4 gram per sen. Apakah penanganan yang tepat untuk kasus di atas? A. Transfusi darah, B. Konseling dan rujuk, C. Infus NaCl 0,9% dan rujuk, D. Infus NaCl 0,9%, inform konsen dan rujuk, E. Inform konsen dan rujuk. Seorang ibu hamil berusia 29 tahun, G2P0A1, hamil 40 minggu, janin tunggal hidup intrauterin dengan letak kepala, TFU 39 cm. Dari pemeriksaan yang dilakukan didapatkan hasil bahwa pembukaan sudah lengkap, ketuban pecah. Setelah dipimpin meneran 45 menit akhirnya kepala lahir, tetapi bahu anterior macet di simfisis pubis. Selama hamil, ibu tersebut mengatakan banyak makan, banyak minum, dan ngemil. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? A. Partus lama, B. Distosia bahu, C. Partus tidak maju, D. Kepala bayi macet, E. Bayi besar. Seorang ibu berusia 35 tahun, P5A0, datang ke klinik dan telah melahirkan bayi laki-laki. Plasenta lahir lengkap 10 menit setelah diberikan injeksi oksitosin kedua. Perdarahan 500 cc, kontraksi uterus lembek, TFU setinggi pusat. Tekanan darah 110/70, keadaan umum lemah, nadi 100 kali per menit. Apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh bidan untuk mengatasi perdarahan tersebut? A. Berikan ergometrin 0,2 mg IM, B. Lakukan kompresi bimanual interna, C. Lakukan kompresi bimanual eksterna, D. Pasang infus RL 500 ml ditambah oksitosin 20 unit, E. Mengecek kelengkapan plasenta. Seorang perempuan berusia 26 tahun ke klinik mengeluh sudah 2 bulan tidak menstruasi, perut bagian bawah nyeri, dan mengeluarkan bercak darah berwarna kecoklatan dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan belum ada pembukaan porsio. Ada nyeri goyang, PPTS positif. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? A. Mola hidatidosa, B. Abortus incipient, C. Abortus imminens,
D. Abortus incomplete. E. Kehamilan ektopik terganggu. Ibu R umur 25 tahun datang ke klinik bidan untuk memeriksakan keadaannya, di mana keluhan mual muntah terus-menerus, tidak ada nafsu makan, tidak menstruasi selama 2 bulan. Hasil pemeriksaan ditemukan tekanan darah 90/60, nadi 96 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, respirasi 18 kali per menit, dan hasil PP tes positif. Berdasarkan kasus di atas, diagnosa yang ditegakkan untuk Ibu R adalah A. Hyperemesis gravidarum, B. Morning sickness, C. Hipersaliva, D. Ketidaknyamanan trimester 1, E. Tanda kehamilan tidak pasti. Ibu N umur 28 tahun, G1P0A0 usia kehamilan 36 minggu, datang ke klinik bidan, tekanan darah 120/80, respirasi 20 kali per menit, nadi 89 kali per menit, TFU 36 cm, DJJ 132 kali per menit, dan kepala sudah memasuki pintu atas panggul. Pada kasus di atas, TBJ Ibu N adalah A. 3750 gram, B. 3875 gram, C. 4030 gram, D. 4185 gram, E. 4340 gram. Ibu NN, 35 tahun, G3P2A0, datang ke klinik bersalin mengatakan hamil 3 bulan, mengeluh keluar darah dari jalan lahir, kram perut bagian bawah, sering mual, kadang muntah, dan hasil pemeriksaan tekanan darah 130/90 mmHg, respirasi 19 kali per menit, nadi 90 kali per menit, TFU 2 jari di bawah pusat. Berdasarkan kasus di atas, diagnosa yang tepat pada Ibu NN adalah A. Kehamilan dengan hiperemesis gravidarum, B. Kehamilan dengan abortus iminen, C. Kehamilan dengan mola hidatidosa, D. Kehamilan dengan ektopik terganggu, E. Kehamilan dengan anemia. Ibu RN umur 36 tahun, G1P0A0 hamil 30 minggu, datang ke klinik bersalin dengan keluhan waktu bangun tidur mengeluarkan darah segar lewat jalan lahir dan tidak disertai nyeri. Hasil pemeriksaan KU lemah, pucat, tekanan darah 90/60 mmHg, HB 8,4 gram per sen. Diagnosa yang tepat pada Ibu RN adalah A. Ruptur uteri, B. Abortus iminen, C. Placenta previa, D. Solusio placenta, E. Abortus incomplete. Ibu MN umur 23 tahun, G1P0A0 usia kehamilan 13 minggu, datang ke klinik bidan dengan keluhan keluarnya flek kehitaman dari alat kelamin sejak 2 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan TFU 3 jari di atas simpisis, inspekulo keluar darah dari OUE, dan tidak ada pembukaan.
Berdasarkan kasus di atas, diagnosa yang ditegakkan pada Ibu MN adalah A. Bleaching ovum, B. Abortus incipient, C. Abortus imminens, D. Abortus incomplete, E. Implantation bleeding. Ibu R, G6P3A2, umur 34 tahun, hamil 29 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan perdarahan pervagina merah kehitaman, nyeri perut menetap, gerakan janin lemah, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, dan suhu 37 derajat Celcius. Diagnosa yang tepat dapat ditegakkan pada kasus Ibu R adalah A. Vasa previa, B. Placenta previa, C. Solusio placenta, D. Plasenta letak rendah, E. Hipertensi pada kehamilan. Ibu S, umur 35 tahun, G2P1A0, umur kehamilan 29 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan cepat lelah, sesak nafas, dan keluhan tersebut hilang saat istirahat. Pada pemeriksaan fisik didapatkan palpitasi dan udim di tangan dan tungkai. Tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 90 kali per menit. Berdasarkan kasus di atas, diagnosa yang ditegakkan untuk Ibu S adalah A. Penyakit jantung kelas 1, B. Penyakit jantung kelas 2, C. Penyakit jantung kelas 3, D. Penyakit jantung koroner, E. Penyakit jantung akut. Seorang perempuan berusia 27 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 10 minggu, datang bersama suami ke klinik dengan keluhan mual muntah setiap makan. Hasil pemeriksaan fisik diperoleh KU ibu baik. Pada pemeriksaan tanda vital diperoleh tekanan darah 110/80 mmHg, denyut nadi 88 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Bagaimanakah cara mengatasi keluhan pada kasus di atas? A. Makan makanan asam, B. Makan makanan yang pedas, C. Makan coklat sedikit demi sedikit, D. Makan sedikit-sedikit tapi sering, E. Sering makan makanan yang bersantan. Seorang wanita berusia 25 tahun, usia kehamilan 38 minggu, datang bersama suami ke praktek mandiri bidan dengan keluhan perutnya mulas-mulas yang semakin sering. Hasil pemeriksaan diperoleh keadaan umum baik, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, frekuensi nafas 24 kali per menit, TFU 30 cm, kepala sudah masuk 3/5. Hasil VT porsio tipis, lunak, pembukaan serviks 6 cm. Selaput ketuban masih utuh. Presentasi kepala, penurunan di Hodge 2. Apakah diagnosa untuk kasus di atas? A. Infartu kala 1 fase laten, B. Infartu kala 1 fase aktif, C. Infartu kala 1 fase aktif dilatasi maksimal, D. Infartu kala 1 fase aktif akselerasi, E. Infartu kala 1 fase aktif deselerasi. Seorang wanita berusia 26 tahun datang ke klinik bersalin. Klien mengatakan melahirkan anak pertama 40 hari yang lalu.
belum pernah menggunakan kontrasepsi. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 140/90 mmHg, nadi 80 kali per menit, frekuensi nafas 24 kali per menit. Terdapat varises. Apakah alat kontrasepsi yang cocok untuk klien dalam kasus di atas? A. Mini pill, B. IUD, C. Suntik, D. Implan, E. MOW. Seorang wanita berusia 30 tahun, 2 minggu postpartum. Saat kunjungan ke rumahnya, ibu mengeluh demam selama 2 hari ini, payudara teraba panas, tegang, dan nyeri. Ibu tidak berani menyusui. Hasil pemeriksaan didapatkan keadaan umum lemah dan tampak kesakitan. Suhu 38,5 derajat Celcius. Payudara merah, tegang, dan bengkak. Fundus uteri tidak teraba, pengeluaran lochia alba. Apakah diagnosa pada kasus di atas? A. Bendungan ASI, B. Puting lecet, C. Nifas fisiologis, D. Mastitis, E. Infeksi nifas. Seorang wanita berusia 38 tahun telah melahirkan anak ketiganya 2 hari yang lalu di RSUD. Saat ini ibu mengeluh pusing dan penglihatan kurang jelas. Saat akhir kehamilan, tekanan darahnya meningkat. Hasil pemeriksaan tekanan darah 150/110. Protein urin positif 2. Dan pada ekstremitas bawah terlihat udim. Apakah diagnosa medis yang paling tepat pada kasus di atas? A. Eklamsi, B. Hipertensi, C. Preeklamsi berat, D. Preeklamsi ringan, E. Preeklamsi sedang. Seorang wanita usia 35 tahun, usia kehamilannya 18 minggu, datang ke RB dengan keluhan perdarahan banyak, ada jaringan yang keluar dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan diperoleh tekanan darah 110/60 mmHg, nadi 97 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, TFU 3 jari di atas simfisis. Pada pemeriksaan inspekulo serviks tertutup, apakah diagnosa pada kasus di atas? A. Abortus komplit, B. Abortus insipient, C. Abortus iminen, D. Abortus inkomplit, E. Abortus mola. Seorang wanita usia 24 tahun P1A0 telah melahirkan bayi secara spontan di PMB. Plasenta lahir lengkap, kontraksi uterus keras. Ibu terlihat lemah dan pucat. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/70 mmHg. Nadi 82 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. PPV darah segar lebih dari 500 cc. Apakah diagnosa pada ibu tersebut? A. Solusio plasenta, B. Robekan serviks, C. Sisa plasenta, D. Atonia uteri, E. Robekan jalan lahir.
Seorang wanita berusia 21 tahun G1P0A0 hamil 20 minggu datang ke PMB untuk pertama kali ANC. Hasil pemeriksaan dalam keadaan normal. Pada pemeriksaan, tanda vital diperoleh tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Tindakan yang diberikan adalah imunisasi tetanus toksoid. Apakah tujuan tindakan yang dilakukan? A. Mencegah tetanus pada ibu. B. Mencegah tetanus pada bayi. C. Mencegah tetanus pada petugas. D. Mencegah tetanus pada ibu dan bayi. E. Mencegah tetanus pada petugas dan ibu. Oke teman-teman, ini dia kunci jawaban dari soal nomor 1 sampai 20. Apabila ada yang ingin didiskusikan, boleh komentar di bawah ya. Jangan lupa yang belum subscribe harus subscribe dan nantikan video-video selanjutnya. Bye-bye.